Balik lagi dan kembali pengen ngebahas putar wangian. Wangian kali ini udah ada di depan gue, yaitu wangian dari Blossom Collection Bias. Buat lo yang penasaran apa yang pengen gue omongin tentang Bias Blossom Collection ini, dilanjut ya. Ini gue lagi ngambil settingan di outdoor, banyak yang suka dan iya, walaupun gue agak kemeringat gimana, ya udah, this is for you, oke? Oke, pertama buat yang belum nonton di video gue sebelumnya, pastinya mungkin ada juga yang belum tahu mungkin ya, Bias itu apa sih? Bias itu adalah perusahaan kosmetik asal Polandia atau Polska yang didirikan dari tahun 1996. Terus habis itu ya, Polandia itu adanya di Eropa, oke? Ini adalah European Fragrances. Jadi dia itu adalah brand kosmetik, dia punya aneka range body care. Ada body lotion, body mist, aftershave, terus habis itu ada body wash juga. Dan beberapa produk perawatan lainnya juga. Dia ada lipstick, dia punya produk lipstick yang sudah dimarketing di Eropa. Terus habis itu dia juga di Polandianya sendiri udah dapat beberapa penghargaan. Dia mengklaim bahwa produk-produknya untuk yang fragrance ini dia menggunakan natural ingredients dan juga dia cruelty free, oke? Itu dia sedikit informasi di balik brandnya. Well, kita lanjut omongin wangiannya aja, oke? Dari Blossom Collection ini dia ada 6 varian. Jadi yang 3 yang di depan ini, yang warnanya biru, hijau muda, dan pink soft pink ini yang cenderung ke arah light linger fresh gitu. Sementara 3 yang di belakang ini, yang hitam, merah, dan ke arah fuchsia ini yang cenderung ke arah moderate, tuh mungkin buat orang yang suka wangi yang lumayan berasa gitu ya. Jadi itu aja sih urutannya, gue urutin. Ini yang biru muda ini adalah Blossom Hills, yang hijau lucu ini, yang hijau soft green or what is it, apple green, yang pokoknya lucu banget sih hijaunya, itu adalah Blossom Meadow. Terus yang pink, soft pink ini adalah Blossom Garden, yang hitam Blossom Orchid, yang merah Blossom Rose, yang Cara Fuchsia ini Blossom Avenue gitu. Jadi gue dapat 6-6-nya, thank you Bias Indonesia, oke? Kita obrolin mulai dari botolnya dulu deh. Botolnya sebenarnya bentukannya sama, cuman warna-warnanya dan desain-desainnya berbeda. Botolnya tuh seperti ini. Ini botolnya lumayan berat, jadi botolnya ini nggak kaleng-kaleng, bukan yang tipis, ini lumayan berat dan tebal. Pas dipegang, finishingnya botolnya sendiri, square-nya atau yang kotaknya itu warna apa, finishingnya frosty, sementara tutupnya glossy gitu. Sementara untuk kardusnya tampilannya seperti ini. Ini tampilan kardusnya. Terus di belakangnya dia juga kembali udah ada piramida notes-nya. Ada, oke, sama kayak yang di koleksi Luxury Collection. Selain itu juga, kalau pas pertama datang, sebenarnya yang lain udah gue buka, dia tuh datangnya dalam plastik seperti ini. Jadi dia ada plastiknya. Nah, di plastiknya ini ada penjelasan distributor resminya, dan juga dia ada expired date-nya dan juga BPOM-nya. Jadi buat lu yang memang, buat gue sendiri sebagai kolektor wangian, expired date nggak terlalu ngaruh buat hidup gue, apalagi ini concentrate-nya eau de parfum. Tapi BPOM lumayan ngaruh, jadi gue lumayan seneng dengan adanya catok BPOM di sini. Ayo kita omongin wanginya satu persatu. Blossom Hills ini menurut gue itu dia, dari edisi ini in general, secara generik gue merasakan ada formula yang memang secara generik mungkin banyak udah pernah dilakukan. Tapi Bias di sini memberikan sentuhan yang cukup unik, bahkan menggunakan notes yang cukup unik yang membuat hidung gue tuh oh oke,
nice one gitu. Dan ingat ini harganya termasuk yang range yang affordable menurut gue. Eau de Parfum 100 ml itu di bawah 500, bahkan di bawah 300.000. Buat yang suka nanya, nah ini mungkin bisa menjadi opsi buat lo. Blossom Hills ini wanginya fresh, udara segar pada saat di musim semi atau di taman bunga lah ibaratnya, di daerah yang lumayan sejuk. Dia ini nuansa manisnya cenderung dari 6 ini cuman satu yang manisnya bukan berasal dari fruity gitu. Ini wanginya manisnya tuh dari fruity, fruitsnya dia pakai peach dan kombinasi peach and rose di sini cukup unik. Gue jarang banget kayaknya menemukan wangi yang ke arah peach and rose. Nektarinnya itu ngebuat kita tuh merasa freshnya tuh nggak terlalu nyentrong, nggak terlalu berisik gitu loh peachnya. Dan apalagi ini masknya juga membuat nuansanya sedikit lebih mellow. Jadi buat gua Blossom Hills ini cocok untuk seger-segeran, tapi bukan seger yang kayak berlebihan aja gitu. Nuansa floralnya juga soft linger gitu. Gue merasa oh oke, nice one. The next one dari ini ada yang namanya Blossom Meadow. Aduh, gue takut jatuh, Bo. Blossom Meadow ini bener-bener gue dari pertama lihat warnanya tuh lucu banget, Shay. Warna botolnya tuh lucu, tuh lucu banget warnanya. Ini termasuk yang gue masih bisa keker-keker ini jusnya sampai mana. Ada beberapa yang gue nggak bisa lihat karena saking tebelnya dan finishing yang seperti ini agak susah, kecuali kalau emang lo center pakai HP. Tapi ada juga yang walaupun di center agak susah untuk tahu jusnya sampai mana gitu. Ini termasuk yang very unique buat gue. Kayak lo bisa dapet gini loh, di range drugstore atau parfum Maret yang biasa kita temukan di Indomaret, atau yang range-nya di bawah 300.000 deh. Untuk mendapatkan nuansa aroma kayak gini, ini agak tricky. Cenderung aroma yang kayak gini nih banyak, bukan banyak ya, bisa gue temuin di arah-arah parfum yang jauh lebih mahal. Dia nuansanya ke arah green, freshnya tuh ke arah green, walaupun dia di openingnya tetap pakai wangi jejerukan, dia pakai lemon, dia pakai bergamot dan galbanum gitu ya. Tapi nuansa yang keluar itu justru kayak ke arah green scent gitu loh. Ke arah yang aromanya kayak ada herbal atau daun-daunan yang biasa buat masak di Eropa. Jadi kayak this is nice gitu. Wanginya tuh unik banget, kayak edgy banget buat gue greennya. Apalagi ini wangi floralnya juga bukan floral yang terlalu intens. Dia pakai kombinasi white floral. Kombinasi white floralnya juga bukan white floral yang terlalu intens. Memang ada jasminnya, tapi jasminnya tidak mendominasi. Jadi menurut gue ini nuansanya tuh lebih kayak dewy, daun yang berembun, terus kayak fresh early morning sun gitu, yang nuansa dedaunannya tuh intens, ketemu dengan soft linger floral. Sesuai dengan warnanya, jadi ini bukan wangi seger hijau yang langsung terang, yang transparan, wanginya tuh berasa transparan. Oke, wangi daun hijau. Juga bukan ke arah yang vegetal, bukan yang ke arah daun-daunan yang berasa banget hijau daun gitu ya. Kayak daun dibejek-bejek, no. Tapi ini kayak wangi rumput di pagi hari sedikit gitu. Jadi bukan yang rumput baru dipotong gitu sih. Jadi ini unik banget. Blossom Meadow, like wow gitu. Yang ketiga dari range yang gue klasifikasikan sebagai cenderung ke arah freshy itu adalah Blossom Garden. Ini Blossom Garden sesuai dengan warnanya yang ke arah pink, soft pink, pastel pink. Ini ke arah pink floral scent. Dia centerpiece-nya ini adalah peony. Jadi memang meng-highlight wangi peony. Ke arah pink floral yang ada di sini dia juga pakai white floralnya, ada lily of the valley dan rose. Jadi rose-nya juga rose yang lebih kayak spring rose, spring scent rose, bukan ke arah rose yang kayak bold, rose yang seduktif, yang kayak buat wangi-wangi malam gitu, no. Ini masih cenderung ke arah segar. Cuman biasanya wangi-wangi kayak gitu buat gue quote and quote boring gitu. Tapi somehow untuk yang dari sini tuh ada keunikan sentuhan yang buat gue oke, bias
nice one gitu. Itu karena dia dibuka dengan wangi yang peppery. Jadi wanginya tuh ada peppery-nya sedikit di openingnya, dan dia juga pakai heliotrope yang membuat nuansanya ini jadi berkesan clean and crisp. Jadi bukan yang watery kayak yang dua di depan, bukan yang ke arah dewy gitu, tapi cenderung ke udara yang kering. Jadi kesannya kita ada di musim semi yang matahari keluar tapi cerah tapi dingin gitu. Ini lucu sih buat gue. Cuman mungkin buat lo yang ngerasa kok ini ada wanginya tuh nggak seperti yang lo harapin, bunga-bunga yang seger, yang basah. No, ini lebih ke arah kering. Oke, dengan ada sentuhan peppery dan sebagainya tadi. Videoan di rumah tuh ada aja yang aneka rupa. I'm so sorry, tapi gue tetap somehow pengen banget untuk videoan di sini. Ya karena memang matching aja sama yang pengen dibahas gitu loh. Jadi ini yang berikutnya adalah Blossom Orchid, yang banyak banget juga yang komen bahwa dia pakainya Blossom Orchid dan Blossom Orchid unik. Gue ngerti banget. Jadi Blossom Orchid ini mulai dari yang 3 ke belakang yang lebih cenderung berasa intensitas aromanya. Di sini dia lebih creamy. Kalau tadi kita bicara tentang yang lebih freshy, nah Blossom Orchid cenderung ke arah creamy. Dia berasa banget floriental atau floral oriental. Sentuhan orientalnya itu berasal dari bebungaan yang ke arah tropical, ada ilang-ilang di situ. Memang heartnya tetap pakai rose, tapi dia ada salicylate. Salicylate itu apa sih? Salicylate itu yang biasanya membuat nuansa wangian yang keluar berkesan creamy ke arah solar accord. Solar accord itu biasanya wangi-wangi yang berkesan kayak sun tanning lotion. Ada bebungaan yang ke arah tropical floral, tapi ada sentuhan nuansa creamy-nya. Terus juga ini kalau tadi yang di Blossom Garden itu kita berasa ada dibuka dengan nuansa peppery. Kalau di Blossom Orchid dia ada sentuhan kardamomnya yang membuka hidung kita lebih ke arah wah, it's gonna be unique gitu loh. Wah, it's gonna be sesuatu yang ke arah ada sentuhan orientalnya. Oh iya, dia juga ini membuat ada kesan ke arah soapy. Nah, ini kayak membuat nuansa yang memang langsung berasa banget kayak lo habis mandi pakai sabun mewah, pakai produk mewah gitu. Karena memang sentuhannya a bit creamy. Yang berikutnya ini si botol merah yang juga banyak yang ngasih tahu gue kalau ini mirip banget dengan yang dia capture adalah Louis Vuitton Les Sables Roses. Buat gue ngerti banget. Oh oke. Why? Karena memang ini adalah kombinasi rose dan oud. Kombinasi klasik yang memang sudah di-highlight oleh banyak brand, bahkan sampai high-end designer, juga sampai ke niche sekalipun, bahkan artisan. Karena kombinasi rose and oud itu memang sangat klasik yang mulainya dari Timur Tengah gitu. Jadi justru mulai dari Arabian fragrances yang paling murah pun sampai ke yang higher end-nya pun banyak banget yang kombinasikan oud dan rose. Dan di sini untuk di bawah 300.000, kalau gue bandingin dengan Arabian fragrances yang di bawah 300.000, this is a catch. Karena blendingannya jauh lebih smooth dan gak ada wangi dari oud yang kadang berkesan medicinal, kadang berkesan nyegrak, kadang berkesan kayak kayak animalic, terlalu animalic. Di sini sangat-sangat wearable wangi kombinasinya. Hanya memang dia masih pakai saffron yang di openingnya tuh agak berkesan kering. Nah itu juga yang mungkin menambahkan nuansa ke arah yang tadi dibilang Louis Vuitton Les Sables Roses. Kalau gue sendiri justru mengkorelasikan ini dengan Maison Lancôme Oud Bouquet karena rose-nya tuh lebih bold gitu ya, rose-nya keluar di sini. Ini menarik sih, tapi kembali gue ingetin buat lo yang memang tidak welcome dengan aroma yang berkesan ke arah Middle Eastern, yang ke arah Arabic sedikit, I don't think this is for you. Last but not least, Blossom Avenue, OMG. Ini ya, awalnya gue ngelihat ini, gue pikir ini akan menjadi kombinasi klasik dari berry, mixed berry and rose, berry rose. Banyak banget yang memakai mau raspberry rose, blackberry rose, pokoknya berry rose itu banyak. Nah, gue pikir akan ke arah sana, tapi ternyata tidak. Walaupun secara general
ibarat nuansa yang gue capture memang ke arah sana. Tapi buah-buah yang dia pakai di sini justru buah yang berasa nuansa tropical fruitsnya gitu. Di sini dia pakai lychee dan juga ada passion fruits. Kombinasi lychee dan passion fruits ketemu dengan rose itu ngebuat kayak ya selayaknya yang banyak orang highlight berry rose, karena kayak acidity atau asamnya itu gue dapet banget dari passion fruitsnya, dan manis atau sweetnessnya itu gue dapet dari lychee, seger dan manisnya itu gue dapet dari lychee. Yang pastinya ini lebih punya sentuhan yang berbeda karena dia mengarah ke tropical fruits. Selain itu juga ini diantara semua dari 6 yang ada di sini dia yang pakai notes ke arah gourmand. Tapi ini gue nggak bisa mengklasifikasikan ini ke arah gourmand, cuman memang lebih berasa ada sweetness yang keluar, lebih lucu sih buat gue karena dia di opening sampai heartnya itu dia berkesan kayak wangi yang lebih freshy, tapi setelah heart ke base atau ke dry downnya ini dia lebih ke arah warm, dia lebih keluar warmnya, terus lebih sweetness yang lebih keluar. Dan yang gue suka di sini pada saat sudah dry downnya itu ada sentuhan yang berkesan smoky-nya. Jadi ada kesan insensi yang memang dia mention di notesnya kalau ini pakai ada semburat nuansa incense. Jadi kayak ada burnt. Jadi kayak kalau lo minum cocktail gitu ya, cocktail yang memang pakai fruits, yang pakai passion fruits, yang pakai lychee gitu. Tapi kayak di atasnya tuh di burner gitu loh. Jadi ada smoky-nya, efek smoky-nya. Ini sih termasuk sesuatu yang menurut gue wow, unik sih sentuhannya di sini gitu. Dari semua ini tidak ada yang menurut gue zonk. Kalau kita ngomongin selera, of course buat lo yang udah ngefollow channel gue, ini yang 3 terakhir termasuk yang masuk ke my comfort zone. Tapi yang 3 di depan juga bukan sesuatu yang meh gitu, bukan sesuatu yang gimana banget. That's why gue dengan pede bisa share about bias ini gitu. Yang mencari keunikan bisa cari di Blossom Meadow, itu unik banget. Staying powernya yang kalau gue klasifikasiin bagi 3 lagi, untuk yang freshy ini yang paling stays di kulit gue kembali Blossom Meadow. Dia bisa stays di kulit gue lebih dari 4 jam plus, sementara yang lain ya more or less 3-4 jam yang gue bisa detect di hidung gue. Tapi kalau di Skin Scent pastinya lebih dari itu, sekitar 6 jaman masih ada di kulit gue. Sementara yang 3 di belakang performance-nya di kulit gue jauh lebih baik. Dia yang paling lama ini paling lama nih si Blossom Rose. Dia bisa gue sniff terus sekitar 6 jaman. Tapi kalau di Skin Scent-nya ya pastinya lebih dari itu, sekitar 8 jam. Sementara yang 2 lain sekitar 4-5 jam gitu loh stays di kulit gue. Untuk range umur yang pakai ini range-nya lebih luas dibandingin yang Luxury Collection, karena yang Luxury Collection mostly nuansanya itu lebih warm, berkesan lebih dewasa. Sementara untuk yang Blossom Collection ini wearable, very versatile. Jadi secara range umur pun gue bisa bilang mulai dari lo masih sekolah, kuliah, kerja, emak-emak. Iya, maksudnya umur yang lebih tua dari gue sekalipun 40-an plus pun masih bisa pakai banget karena nuansanya it's spring scent gitu. Terus cowok cewek yang bisa pakai ini memang di marketing untuk perempuan, tapi buat gue cowok cewek masih aman banget untuk pakai ini kalau lu cowok yang suka wangian ke arah ada sentuhan floralnya. Apalagi yang 2 ini ya paling least floral dibandingin yang lain gitu. Ini bisa dibeli di mana aja. Lo bisa cek di websitenya Bias, www.bias.co.id, atau lo bisa juga cek di Instagramnya. Nanti bakalan gue taruh linknya di description box. Di situ dia punya link tree yang nanti bisa ngasih tahu lo ke Shopee atau ke Tokopedia atau ke e-commerce mana gitu ya. Untuk range ini dia punya travel size-nya dan juga dia punya body mist-nya. Kalau memang lo pengen coba-coba dulu bisa coba travel size-nya. Kalau memang menurut lo aduh takut terlalu tebel wanginya, bisa coba di body mist-nya. Body mist-nya kemasannya juga 100 ml. Pantesan pada kepo, pantesan pada suka, dan ini kayak udah ngasih standar yang cukup tinggi untuk parfum-parfum yang ada di pasaran yang kisaran di bawah 300.000.
Ini di bawah 300.000 lo bisa dapat wangi ini. Yang lain tuh kayak gue, aduh gue harus nge-level up lagi standar wangi gue untuk yang di bawah 300.000 gitu loh. I think that's all. Makasih banget buat pihak Bias Indonesia yang udah mau bekerja sama dan kirimkan produknya ke gue. Juga buat semuanya, of course, buat yang udah nontonin video gue, udah nge-follow gue, udah nge-subscribe channel ini sekian lama. Thank you, thank you, thank you. Sampai ketemu di video yang lain ya. Bye!